Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Ilmu Alamiah Dasar akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pencemaran Lingkungan. Pengertian pencemaran. Pencemaran adalah makhluk hidup, energi, materi atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalam air, udara, tanah, serta perubahan tatanan atau komposisi air, udara, tanah oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas air atau udara atau tanah menjadi kurang dan tidak berfungsi. Sebagaimana mestinya, pencemaran sering disebut dengan populasi. Pengertian pencemaran. Pencemaran adalah makhluk hidup, energi, materi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalam air, udara, tanah, serta perubahannya, tatanan atau komposisi, air, udara, tanah oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas air, udara, serta tanah menjadi kurang, tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Pencemaran sering disebut dengan populasi. C. Jenis-jenis pencemaran. Berdasarkan jenisnya, pencemaran dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Pencemaran udara. Bentuk pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer yang dapat membahayakan kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan, yang merusak properti atau mengganggu estetika dan kenyamanan. B. Ambang batas pencemaran udara. Kadar CO lebih dari 1000 ppm dalam darah dapat merusak sistem saraf sehingga dapat menimbulkan kematian. Gas CO dapat menimbulkan penularan reduksi oksigen dalam darah. Gas C2O H2O bergabung dengan air menyebabkan gas CO2. Saluran pernapas menyebabkan penyakit sama saluran pernapasan. C. Kebutuhan udara manusia selama kita hidup. Setiap sekali bernapas butuh lebih 0, udara. Setiap menit rata-rata manusia bernapas sebanyak 20 kali udara yang diperlukan sebanyak 10%. Dalam satu hari satu malam butuh udara 24 kali 60%. Udara di sekitar kita terdiri dari 20% oksigen dan 79 nitrogen. Maka setiap kali bernapas mengeluarkan 0,2 sebanyak 1000 mili oksigen. D. Dampak pencemaran udara. 1. Kesehatan manusia. Bahan pencemaran di udara masuk dalam tubuh manusia melalui sistem pernapasan. Tingkat penetrasi zat pencemaran dalam tubuh tergantung pada jenis pencemaran. Partikel yang berukuran besar dapat, sedangkan partikel yang berukuran kecil juga gas dapat mencapai paru-paru. Sistem peredaran darah dan selanjutnya menyebar ke seluruh tubuh. Tanaman yang tumbuh pada tempat yang tinggi pencemaran udaranya tinggi akan berakibat proses. Tanaman dapat menghambat proses fotosintesa. 2. Pencemaran air. A. Kebutuhan air. Manfaat air bagi tubuh manusia. 1. Memperlancar sistem pernapasan. 2. Membantu memperlambat tumbuhnya zat-zat kanker, plus mencegah penyakit batu ginjal dan hati. 3. Melindungi kulit, menjaga kelembapan kulit dan 3. Pencemaran tanah. A. Bentuk pencemaran tanah. B. Dampak pencemaran tanah. 1. Ekosistem. Menyebabkan perubahan mikroorganisme dan metabolisme endemik dan metaboda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. 2. Di bidang pertanian, terjadinya penurunan produksi tanaman seperti padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. C. Cara mengatasi pencemaran tanah. 1. Remediasi adalah membersihkan permukaan tanah yang tercemar. 2. Bioremediasi, yaitu pembersihan tanah dengan memakai mikroorganisme, jamur, bakteri. Tujuannya untuk memecah atau mengedendasi zat pencemar menjadi bahan. 4. Pencemaran suara.
pencemaran suara disebabkan oleh suara bising yang terus-menerus dari kendaraan bermotor, mesin kereta api, mesin jet pesawat, mesin pabrik, pencapaian fondasi yang panjang, dan instrumen musik. Dampak dari pencemaran suara yaitu menyebabkan efek psikologis dan kesehatan manusia seperti detak jantung yang meningkat, gangguan. Itu saja penjelasan tentang materi pencemaran lingkungan dari kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.